Hampir 1 pekan setelah Sandi Permana meregang nyawa di tangan tetangga sendiri, keluarga tersangka Nanang Gimbal sambangi kediaman korban. Adalah istri tersangka beserta kuasa hukum yang datang guna mengutai permintaan maaf mereka. Sempat bertemu pihak RT, juga tetangga, istri Nanang Gimbal, Yulianti, beserta kuasa hukum, akhirnya diperkenankan masuk ke rumah duka di Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi pada Jumat 17 Januari 2025 kemarin. Di sana Yulianti disambut ibu almarhum Sandi, Noki. Berbalut pakaian serba hitam dan menutup wajah dengan masker putih, Yulianti duduk bersebelahan dengan ibu almarhum. Jabat dan cium tangan Noki, Yulianti sampaikan permintaan maafnya secara langsung, seperti yang terabadikan kamera insert berikut. Kayaknya nggak ada. Iya, nanti bentar lagi kayaknya lagi jalan. Itu minta maaf ya. Belum bisa datang kemarin 4 hari dulu di polisi, jadi belum bisa kesini. Ini nggak tahu, maafin nggak tahu kan saya lagi di Bandung. Maafin, saya mau minta maaf. Baru sempat datang ke sini karena 4 hari kemarin saya ditahan polisi, jadinya baru sempat ke sini sama keluarga korban sama masyarakat Cibarusah. Baru bisa datang mengutai permintaan maaf, Yulianti sebut baru bisa merapat ke rumah korban karena 4 hari dibawa polisi dan baru diperkenankan pulang setelah dimintai keterangannya. Dan dengan berat hati, Noki menerima permintaan maaf istri terduga pelaku meski ia tetap ingin proses hukum dilanjutkan dan pelaku diberi ganjaran setimpal. Sebab Noki tak hanya melarung duka kehilangan sang anak tercinta, tapi juga berkalang kesedihan memikirkan masa depan cucu-cucunya ditinggal ayah mereka untuk selama-lamanya. Itu orangnya pendiam, sama aku aja nggak banyak ngomong, dia diam, lebih tertutup. Tapi pernah cerita masalah sama almarhum? Nggak pernah cerita apa-apa. Dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam, tertutup. Dia tadi udah minta maaf ya saya maafin deh gitu ya. Tapi saya nggak Hukum tetap berlanjut ya? Iya, saya gitu aja udah. Kasihan kan anak saya. Dia masih punya anak 3. Sekarang bapaknya nggak ada. Saya kasihan, masih kecil-kecil. Sedih aja saya mah. Anak saya tinggal dia doang ya. Orang. Saya sedih aja udah. Nah saya sekarang ada si saudara mah di Bandung semua ya. Ya saya sendiri. Jadinya paling terus saya jagain anaknya. Diterima oleh ibu almarhum Sandi, Yulianti harus menghadapi realita bahwa istri almarhum, Ade Andriani, tak bisa bertemu dengannya. Bukan karena Ade sedang tidak berada di rumah, tapi istri Sandi mengaku sengaja menghindar karena belum kuat bertemu dengan keluarga pelaku. Dalamnya kesedihan membuatnya masih belum bisa menerima, apalagi membuka pintu maaf untuk pelaku. Bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya sama keluarga Teteh. Kenapa nggak hari ini menunggu tetehnya dulu? Iya, Bu. Kenapa? Tadi Teteh udah bilang sama kuasa hukumnya aja. Enggak itu ya minta maaf gitu ya. Coba kalau dia di posisi saya gitu ya, sudah kehilangan suami gitu. Anak-anak saya sekarang sering cerita, saya sudah nggak punya ayah lagi. Gimana sakit gitu ya hati saya. Gimana perasaan dia gitu. Maaf itu nggak bisa keucap dari mulut saya. Nggak. Saya mau bertemu ya. Sengaja memang saya nggak mau bertemu. Sakit itu saya. Sebagai istri yang ditinggal suami yang kehilangan nyawa secara tragis oleh tetangga sendiri, juga harus menghadapi kenyataan membesarkan anak-anak seorang diri, membuat Ade gampang meraba masa depan, termasuk soal menerima permintaan maaf dari keluarga pelaku. Baginya, permintaan maaf atau hukuman penjara belasan tahun sekalipun tidak akan mengembalikan nyawa sang suami tercinta.
saya belum mau ya karena nggak mudah buat saya maafinnya ya. Nggak mudah buat saya ya, kalau dia berkali-kali ya terserah. Cuma saya nggak tahu bisa nerima dia apa enggak. Dari semua itu ya, siapa sih yang mau kejadian ini berlangsung terjadi gitu. Ya nasi sudah menjadi bubur ya sudah gitu kan. Sekarang Pak Nanang sudah menerima apa yang harus dipertanggungjawabkan, dia sudah ditahan, tinggal menjalani proses hukum yang ada.